adik-adik. Nah, adik-adik gimana kabarnya hari ini? Kakak berharap adik-adik semua tetap semangat dan penuh kasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik hari ini kita akan mulai ibadah online kita. Sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan atas berkat-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat penuh berkat menikmati pagi yang indah ini dan kami dapat kembali bersekolah minggu walaupun secara online. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, karena kami sebentar lagi akan memulai ibadah kami. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan hikmat dan tanpa gangguan dari manapun. Terima kasih ya Tuhan, kiranya juga Engkau berkati guru kami yang akan menyampaikan firman. Tuhan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami akan siap mendengarkannya untuk hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena kami hanya berdoa melalui anak-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama-sama lagu dari judulnya Yesus Itulah Satu-Satunya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah Alkitabmu, siapkan dari Yohanes 4 ayat 46 hingga 54. Yohanes 4 ayat 46 hingga 54. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu agar dapat berkata-kata seturut dengan firman-Mu. Berkati juga adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkannya, agar mereka boleh mengerti maksud Tuhan melalui firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan seperti yang ibu katakan tadi, yang kakak katakan tadi, diambil dari Yohanes 4 ayat 46 hingga 54 dengan tema Tuhan Yesusku hebat. Tidak semua ibu bacakan di sini ya. Nah, adik-adik, dalam cerita kali ini Tuhan Yesus sedang berada di Kana. Dia kembali dari perjalanannya, kembali dia menuju kota Kana. Masih ingat kalian apa yang pernah dilakukan Tuhan Yesus di Kana? Oh ya, air menjadi anggur. Itulah mukjizat pertama yang pernah Tuhan lakukan di Kana. Nah, karena Tuhan Yesus sudah pernah melakukan mukjizat di Kana, banyak orang yang datang tahu Tuhan Yesus ada. Kebetulan pada waktu itu ada pegawai istana Kapernaum yang anaknya sedang sakit keras. Dia mendengar, oh, Tuhan Yesus sedang berada di Kana. Aku mau ke sana. Akan kujumpai Tuhan Yesus. Mungkin anakku bisa sembuh. Begitulah pemikirannya. Dia berangkat dari Kapernaum, tibalah di Kana. Dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Pegawai istana itu berkata, Tuhan, datanglah ke rumahku.
anakku sakit keras. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Tapi pegawai istana itu enggak mau kalah semangat. Dia tetap berkata lagi, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Namun apa jawab Tuhan Yesus? Boleh kalian lihat nanti di ayat 50 ya. Apa jawab Tuhan Yesus? Pergilah, anakmu hidup. 3 kata saja loh. Pergilah, anakmu hidup. Artinya Tuhan Yesus menyuruh si pegawai istana ini untuk pulang ke rumahnya. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, pegawai istana itu percaya. Dia yakin, oh betul ini ucapan Tuhan Yesus. Dan dia pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, belum sampai ke rumahnya, sudah datang orang-orang atau hamba sahayanya yang dari rumahnya menjumpai dia. Mereka bertemu di tengah jalan. Tuhan, anakmu hidup. Ya, jam berapa dia sembuh? Ditanya oleh pegawai istana itu. Kemarin jam 1 siang anakmu sudah sembuh. Teringatlah pegawai istana itu. Tepat seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Pas jam segitulah Tuhan Yesus berkata, anakmu hidup. Wah, tentu saja hatinya sangat senang. Dia percaya. Begitu juga seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, memang betul lah. Ternyata kata-kata Tuhan Yesus itu berkuasa. Karena tanpa melihat, tanpa menyentuh. Kalau biasanya dokter pegang dulu, tanya ini itu, pegang dulu pasiennya, kasih obat, baru sembuh. Tapi Tuhan Yesus hanya dari jarak jauh. Dia mengatakan, anakmu hidup. Dan betul anak itu sembuh. Anak yang sudah hampir mati, hidup kembali. Sehat kembali. Hebat kan adik-adik? Nah, jadi adik-adik, dari firman hari ini, kita mendapat pelajaran yang pertama. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Yang kedua, Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongannya yang ajaib dengan caranya sendiri. Nah, kalau begitu, apa yang harus saya, kamu, kita lakukan? Percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Inilah yang harus menjadi tekad kita adik-adik. Nah, untuk hari ini pelajaran firman Tuhan hanya sampai di sini saja. Namun adik-adik jangan bosan ya, tetap ikuti ibadah kita setiap minggunya. Mari firman Tuhan kita sambut sebelum ditutup nanti dengan nyanyian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu.
ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baiklah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami tadi telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami senantiasa Tuhan, agar mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, kami mau serahkan kehidupan anak-anak sekolah minggu GKI Sumut Medan. Tuhan senantiasa menyertai mereka, agar mereka tetap bersuka cita di dalam mengikuti ibadah ini, walaupun secara online. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, di atas semuanya, ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan akan melengkapi doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.